Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pangani. Kita ngobrolin puisi lagi. Apa sih bedanya antara aforisme, kutipan, atau quote, atau quotation, dan puisi? Sering ditanya soal itu. Perlu ya dibedakan. Oke, kita bedakan. Quote, kutipan itu biasanya sesuatu yang diambil dari sebuah tulisan panjang, dari puisi, dari esai, dari wawancara, dari novel, dari biografi, dari apapun lah yang pada tulisan panjang itu ada satu kalimat yang entah sengaja atau tidak oleh penulisnya dituliskan, tapi kemudian kayak menjadi bisa dilepaskan dari teks secara utuh. Kutipan-kutipan dialognya Bumi Manusia di bukunya Pram misalnya gitu. Kata-kata nyai, kata-kata tokoh-tokohnya di novel itu banyak sekali. Saya pernah menulis, mengekstrak kutipan-kutipan yang bernas dari novel Bumi Manusia itu gitu. Itu suara siapa? Orang bilang itu suara Pram, meskipun yang bicara adalah tokoh-tokoh dalam novel-novelnya. Misalnya seorang terpelajar itu harus adil sejak dalam pikiran. Itu kalau nggak salah Nyai kan yang bicara kepada Ningke, tapi itu terkenal sebagai kutipan yang diatribusikan kepada Pram. Itu kutipan, jadi selalu bisa dikembalikan ke asalnya, dari mana dia dikutip, dari teks panjang apa dia dikutip. Itu sekali lagi itu kutipan, itu quotation ya. Kalau aforisma apa? Aforisma itu kalimat pendek yang berisi kebenaran. Dia tidak berasal dari sebuah teks yang panjang. Si penulis ya memang ingin hanya menulis pendek itu. Saya yang paling saya suka itu aforisma Rabindranath Tagore. Tagore menulis, misalnya saya selalu mengutip itu dulu, sering banget gitu kalau mengirim ucapan lebaran gitu, ucapan hari raya. Begini, kalau kau menutup pintu bagi kesalahan, bagaimana kebenaran bisa masuk? Ya cuman itu aja aforismanya gitu, pendek sependek itu, tapi saya kira itu mengandung kebenaran ya gitu. Kalau kau menutup pintu bagi kesalahan, bagaimana kebenaran bisa masuk? Kalau kau tidak memaafkan, ya bagaimana sesuatu yang salah bisa diperbaiki menjadi benar, kan begitu. Dia tidak berasal dari sebuah teks yang panjang, dia memang hanya sekutipan itu aja di bukunya Tagore itu, kumpulan kutipan-kutip aforismanya Tagore itu aforisma. Banyak aforismanya Nassim Nicholas Taleb misalnya, itu tulisan pendek-pendek kayak kutipan-kutipan pendek gitu, kalimat-kalimat pendek yang mengandung kebenaran, yang mengandung kebenaran. Paulo Coelho juga punya buku yang berisi aforisma dia, pendek-pendek kalimat-kalimat seperti itu gitu. Bukan kutipan karena dia tidak berasal dari sebuah teks yang panjang, tidak diekstrak dari sebuah tulisan yang lebih panjang. Dia memang hanya sependek itulah dituliskan oleh si penyairnya, penulisnya gitu. Jadi itu beda kutipan dengan aforisme gitu. Apa bedanya dengan puisi? Nah, kutipan bisa saja diambil dari puisi, dikutip dari sebuah puisi. Itu kutipan yang berasal dari puisi. Kutipan yang dari novel ya kutipan yang berasal dari novel gitu kan. Misalnya apa sih contoh kutipan dari puisi? Misalnya Sajak-sajak Khairil banyak banget kan yang dikutip, yang dilepaskan dari puisi panjangnya gitu kan. Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar misalnya. Hidup langsung antara haluan dan kemudi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, sebagai kutipan dia bisa berdiri sendiri. Orang bisa mengambil itu
bagian dari sajak Khairil itu dan kemudian digunakan untuk keperluan lain yang lepas dari konteks puisinya gitu. Puisi yang bagus biasanya melahirkan kutipan-kutipan yang seakan-akan abadi gitu. Banyak kan misalnya banyak sekali ya sajak Sapardi juga misalnya kutipan yang misalnya yang fana adalah waktu kita abadi. Itu kutipan dari sajaknya Sapardi. Itu juga terkenal banget, sering dikutip, sering diucapkan dalam konteks-konteks mengucapkan hal-hal lain yang lepas dari puisinya gitu. Nah, puisi pendek, ya puisi pendek, dia bukan kutipan, dia bukan aforisme gitu. Orang akan memberinya judul, orang akan menulisnya seperti meniatkannya sebagai sebuah puisi gitu, mengucapkan sesuatu dengan memberdayakan perangkat-perangkat politika gitu. Ya dia beda dengan aforisme nyaris tidak berpikir soal itu, tidak berpikir soal memberdayakan perangkat politika itu, mengucapkan aja gitu. Tapi ada penyair yang meniatkan puisinya sebagai aforisme, bahkan memberinya judul sebagai aforisme gitu. Artinya dia ingin mungkin larik bait-bait sajaknya yang dia niatkan sebagai puisi, yang dia niatkan sebagai sajak itu berisi kebenaran-kebenaran seperti sebuah aforisme gitu. Aforisme itu jarang ya penulis Indonesia menulis seperti itu gitu. Mungkin bukunya Gunawan Muhammad yang Tuhan dan hal-hal yang tidak selesai itu mirip aforisme, tapi saya rasa bukan, karena lebih panjang, dia lebih mirip esai-esai pendek begitu yang membuat kita merenung, hasil perenungan gitu. Kayak GM kalau nggak salah dengan sadar menyebut itu seperti percik permenungannya Rustam Effendi gitu. Jadi bukan aforisme tapi esai pendek. Jadi sebenarnya kita bicara 4 nih, ada esai-esai pendek, tulisan-tulisan pendek semacam percik permenungan itu, atau kita bicara puisi pendek di mana penyair atau penulisnya memang meniatkannya sebagai puisi, ditulis dengan memberdayakan perangkat-perangkat politika. Ada aforisme yang ditulis hanya untuk menyampaikan suatu pemikiran yang mengandung kebenaran tanpa diberi judul, tanpa diniatkan sebagai puisi gitu, tanpa memperhatikan rima dan lain-lain itu gitu. Nah, atau kutipan bisa berasal dari mana-mana, bisa berasal dari dikutip dari puisi, bisa dikutip dari novel kayak Pram tadi, bisa dikutip dari sebuah esai, bisa dikutip dari sebuah wawancara, bisa dikutip dari mana-mana gitu. Banyak website dalam bahasa Inggris terutama yang berisi kutipan-kutipan seperti itu gitu. Jadi disebut siapa, dari mana sumber kutipannya gitu. Nggak usah bingung sebenarnya gitu. Itu hanya bentuk ya, bukan genre yang membedakan puisi, kutipan bisa berasal dari puisi dari mana-mana juga. Aforisme ya aforisme, karena dia penulis tidak memberdayakan perangkat-perangkat politika di situ gitu. Oke, mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.